Halo boys, selamat datang di AI News. Dan kali ini kita akan bahas lagi info-info di dunia gaming lagi. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai. Yang pertama adalah news yang mengenai Marvel Rivals. Di sini intinya itu akan ada kebijakan yang dia akan menyimpan semua voice in game. Katanya untuk melindungi komunitas atas pemain yang toksik. Tetapi masa sih di sini banyak sekali yang nggak suka. Soalnya kayak tidak ada privacy lagi. Seolah-olah akan digunakan untuk hal-hal yang enggak gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah hal yang positif, nggak tahu negatif. Banyak yang menyangka demikian. Jadi gimana guys, kalian di skubu yang pengen diawasin atau bebas untuk melakukan apapun, baik yang baik maupun yang jelek teman-teman. Selanjutnya ada mengenai gamenya Nintendo, yaitu adalah TCG Pocket Pokemon ya. Sebuah game yang di mobile utamanya, mengenai kita main TCG Pokemon, cuman sudah disimplify banget. Jadi masalahnya apa sih? Masalahnya itu ada semacam plagiat ya. Jadi bagian company ada yang memplagiat mengenai desain di suatu yang Sun gitu ya. Jadi kayak new design Sun. Kita nggak akan bahas desain yang mana, tetapi intinya itu kayak Pokemon Company ini melindungi gitu loh. Jadi fans-fans yang pengen nge-tag digagalin, nggak suka Pokemon Company ini. Ya gimana ya? Kalau kita lihat plagiat juga ada di mana-mana gitu, dan kadang-kadang ini bisa kayak bolak-balikkan ya faktanya ya. Meskipun dibilang plagiat, tapi kalau kita lihat juga itu IP-nya itu milik Pokemon ya. Jadi kalau kita membuat suatu desain dan itu kita masih menyangkut pautkan, contoh kita ambil Pikachu gitu ya, kemudian kita buat desain yang mungkin tidak ada atau belum dibuat oleh Pokemon Company, apakah itu salah? Kayaknya sih enggak. Tapi kalau kita ngomong dalam sisi hukum, ini bisa dibolak-balik dan ya kita yang nggak salah bisa jadi salah. Kenapa? Yang punya IP kan dia, yang punya Pikachu kan dia. Jadi kita nggak bisa apa-apa juga ya. Ini sama kayak skandal kalau kita nge-YouTube main video game, kemudian developernya itu tiba-tiba ngasih kita copy gitu, bilangnya scene-nya tidak bisa ditayangkan di YouTube. Ya padahal kita kan beli, tapi dia bisa ubah-ubah itu, dia bisa ubah hukum, dia bisa konfirmasi melalui EULA-nya atau ketentuannya, dan kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kayak gini ya gimana? Nintendo selalu menjadi Nintendo, dan Pokemon ya sama aja ya, sama saja fokusnya yang penting cuan dan cuan. Dan kalau yang lain dibilang plagiat, kalau dia yang memplagiat itu sah. Jadi gimana teman-teman pendapat kalian mengenai hal ini? Kalian main TCG Pocket atau kayak aku udah pensi? Cukup lama sih aku udah pensi. Next kita bahas lagi mengenai Nintendo teman-teman, dimana ini adalah semacam bukti bahwa Nintendo itu sangatlah kapitalis. Di sini Nintendo itu mendeaktivasi atau menghilangkan survei mengenai digital maupun game fisik teman-teman ya. Jadi kalau seperti yang kita tahu, untuk game fisiknya Nintendo itu macam-macam ya. Ada yang fisik isinya ada gamenya, ada yang fisik isinya itu mesti download, intinya kayak keycard gitu. Dan satu lagi aku cukup lupa, cuman intinya ada 3 seingatku ya. Kalau nggak salah yang ketiga itu deh, bentuknya ada tempat fisik tapi nggak ada fisiknya, cuman kayak kode atau apa gitu. Jadi digital yang difisikan kalau nggak salah itu ya. Kalau yang keycard kan masih ada bentuk fisik tapi download kosong kan gitu. Nah di sini kacau banget sih, dimana sudah mulai untuk menutup kuping teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat di sini banyak sekali yang ngamuk mengenai wah
kayaknya sih bakal fokus ke keycard ya gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi gimana guys, ketika sebuah company gede sudah menutup mata dan juga menutup telinga akan hal-hal yang dia lakukan, disebabkan dia juga banyak sekali game-game yang 80 USD saat ini. Dan kemudian ada juga metode namanya membeli fisik tetapi digital gitu ya. Jangan sampai di masa depan mungkin ya ada bentukannya kaset ya, habis itu kosong, mesti download. Nah ini guys yang menakutkan ya. Jadi gimana teman-teman, kalian sebetulnya pembela keycard atau enggak? Kalau aku sih enggak ya. Ya buat apa kita beli game fisik tapi kalau ujung-ujungnya download, habis itu suatu saat tempat downloadnya mati lah, fisiknya nggak bisa dipakai dong kalau begitu. And last ada info lucu Nintendo lagi ya, dimana di Jepang itu ada semacam event mengenai bakti sosial ya, atau sumbang-sumbangan ya. Biasanya kalau ada hubungannya dengan gaming itu banyak sekali event-event speedrun teman-teman ya. Nah kacaunya adalah Nintendo meminta pihak ini atau mungkin kedepannya ya, semua yang eventnya non Nintendo itu mesti butuh izin atau mesti kayak minta konfirmasi dulu kalau pengen speedrun game-gamenya lah, padahal sejak dulu boleh gitu. Dan ini jadi masalah, kayak lah ini tujuannya kan buat itu, buat sumbangsi, buat bantu sesama yang membutuhkan, tapi kenapa kok dibatasi kayak gini? Jadi ini adalah hal yang Nintendo dulunya itu kan kayak gini juga, ketika di YouTube ada yang upload mengenai gameplay gamenya langsung kena sesuatu ya. Bahkan penghabisan channel itu cukup banyak pada saat itu. Nah tetapi kemudian dia kayak lebih lunak hatinya dan dia memutuskan untuk oke nggak apa-apa dia upload gameplay. Nah ini sudah mulai lagi nih. Jangan-jangan dimulai lewat event-event kayak gini nanti balik lagi teman-teman. Di YouTube jangan-jangan sampai ada momen mungkin akan kembali ya, mengupload video gameplay game-game Nintendo mungkin nggak boleh. Jadi ya gimana ya. Dan yang lebih aneh lagi ini adalah event yang terjadi di Jepang gitu ya. Kalau kita lihat Jepang itu kan ya dia pasti patuh, taat dan lain-lain ya pada hukum, pada ketentuan gitu ya. Ketata lah penduduknya, gak kayak kita gitu ya. Tetapi masih aja masalah Nintendo ini ya. Jadi gitu guys, kayaknya mengenai kayak Nintendo full ya kalau kita lihat, nggak tahu deh. Sebagian banyak Nintendo kita bahas. Jadi gimana teman-teman? Apakah segala sesuatu event atau non event butuh ketentuan untuk kita memiliki izin ya untuk menayangkan atau memainkan? Dan masalahnya kalau kita izin, misal kita ngemail ya, belum tentu loh email kita dibalas sama Nintendo. Itu masalah lain sih. Ya gitulah teman-teman. Oke guys, jadi itu adalah info ya news minggu ini mengenai mostly Nintendo dan segala gimmick-gimmick masalahnya. Jadi emang untuk kisah-kisah atau news-news lain kayak nggak begitu ada yang panas selain Nintendo teman-teman. Ya begitu aja kalau aku lihat. So makasih banget buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai video selanjutnya. God bless you dan bye bye.